Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Taruna D3 Teknika dan Nautika yang saya sayangi. Topik kita minggu ini adalah kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Yaitu kalimat yang mampu mengungkapkan pesan dari penulis kepada pembaca atau pendengarnya secara utuh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, kalau penulisnya ingin menyampaikan pesan A, maka sampainya ke pembaca atau pendengar ya tetap A. Kalau sampai berubah menjadi B, berarti ada yang salah. Salah satu faktornya mungkin kalimatnya tidak efektif. Kalimat yang tidak efektif mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tanda baca. Jadi tanda baca yang salah atau tidak adanya tanda baca bisa membuat kalimat menjadi tidak efektif. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kalimat di hadapan kalian ini termasuk kalimat yang tidak efektif karena menimbulkan keambiguan. Kita sebagai pembaca harus menerka-nerka siapa sebenarnya yang terkenal, apakah tarunanya atau Politeknik Maritim Negeri Indonesianya. Hal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan tanda baca yang tepat. Tidak akan saya bahas lagi ya, karena sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang perhatikan kalimat yang kedua ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini juga merupakan salah satu contoh kalimat yang tidak efektif. Namun, mau kalian berusaha menempatkan tanda baca dimanapun, kalimat ini akan tetap tidak efektif karena dia tidak logis. Penggunaan katanya kurang tepat. Nah, bentuk kalimat tidak efektif seperti inilah yang akan menjadi fokus kita pada pertemuan kali ini. Jadi bukan tanda bacanya, melainkan pilihan kata. Dalam kaitannya dengan pemilihan kata, kalimat yang efektif memiliki beberapa kriteria. Saya mengadaptasi dari Arifin dan Tasaya. Saya ambil 5 pokok yang paling utama, yaitu kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kehematan, dan kelogisan. Nah, 5 hal ini akan kita coba bahas satu persatu. Yang akan kita bahas pertama adalah kehematan. Maksudnya adalah kita tidak perlu menggunakan kata-kata yang bermakna sama dalam satu kalimat, sehingga menjadi mubazir. 2 kalimat berikut ini adalah contoh kalimat tidak efektif yang tidak hemat. Para dosen-dosen sedang makan bersama di ruang pertemuan. Dosen-dosen itu artinya ada banyak dosen. Para juga mengindikasikan bahwa ada banyak dosen. Nah, ini 2 kata yang mubazir. Jadi bisa kita perbaiki dengan menghilangkan salah satu, seperti para dosen sedang makan atau dosen-dosen sedang makan. Lalu di kalimat kedua ada Kapten Yeye masuk ke dalam ruang kelas. Nah, ini juga kalimat tidak hemat karena ada kata ke dalam ruang kelas dan ada kata masuk. Masuk, ya sudah pasti ke dalam. Jadi kita bisa gunakan salah satunya saja menjadi Kapten Yeye masuk ke ruang kelas atau Kapten Yeye ke dalam ruang kelas. Gitu ya. Berikutnya kita akan bahas keparalelan atau kesejajaran. Maksudnya adalah jika kita ingin mengungkapkan atau menyebutkan beberapa ide, maka ide-ide tersebut sebaiknya dalam bentuk yang paralel, sejajar, atau sama. Contohnya, David mengetahui cara membuang, memilah, dan pengolahan sampah. Kita punya 3 ide sejajar ini, membuang, memilah, dan pengolahan. Namun, kata pengolahan ini tidak sejajar dengan kata membuang dan memilah. Membuang dan memilah itu kata kerja, pengolahan sampah adalah kata benda. Maka harus kita sejajarkan menjadi David mengetahui cara membuang, memilah, dan mengolah sampah. Contoh kalimat nomor 2. David adalah taruna yang rajin, pandai, dan memiliki banyak ide. Rajin dan pandai adalah kata sifat, sedangkan memiliki banyak ide adalah kata kerja. Nah, ini kita perlu sejajarkan atau paralelkan menjadi David adalah taruna yang rajin, pandai, dan kreatif. Nah, kita bisa sejajarkan begitu. Berikutnya kita bahas ketegasan, artinya dalam menyampaikan ide, seperti sebelumnya, beberapa ide yang sejajar, kita harus mengurutkan berdasarkan tingkat ketegasannya. Langsung ke contohnya saja biar lebih mudah.
dia mampu mengerjakan puluhan, jutaan, bahkan ratusan tugas dari para dosen. Nah, ini sudah terdengar tidak natural ya. Ada kata puluhan, jutaan, bahkan ratusan. Ini susunannya tidak tepat. Lebih tepat kita susun menjadi dia mampu mengerjakan puluhan, ratusan, bahkan jutaan tugas dari para dosen. Nah, terdengar lebih efektif. Contoh yang kedua, para wanita dianugerahi kesempatan untuk merawat, melahirkan, dan mendidik anak-anaknya. Nah, ini kan terbolak-balik susunannya. Masa iya merawat dulu baru melahirkan kan? Nah, jadi bisa kita perbaiki menjadi para wanita dianugerahi kesempatan untuk melahirkan, lalu merawat, dan akhirnya mendidik anak-anaknya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ketegasan. Jadi kita harus menyusunnya sesuai penekanannya. Yang berikutnya kita bahas adalah kesepadanan. Nah, kali ini kita lebih mendalami soal struktur bahasa ya. Saya rasa kalian sudah paham dengan struktur bahasa yang membutuhkan paling tidak subjek dan predikat. 3 kalimat berikut hanya ada satu saja yang efektif, yaitu kalimat nomor 3. Dia mengerjakan tugas. Dia itu subjek, mengerjakan itu predikat, tugas itu objek. Hati-hati menggunakan kata yang, karena justru akan membuat perluasan subjek. Contohnya, dia yang mengerjakan tugas. Kita hanya menambah kata yang saja di situ, tapi berubah kalimat efektif menjadi kalimat tidak efektif. Dia yang mengerjakan tugas itu keseluruhannya adalah subjek. Yang mengerjakan tugas juga demikian, keseluruhannya adalah subjek. Ini istilahnya perluasan subjek. Nanti kita akan bahas di topik klausa ya. Tapi intinya adalah kalimat efektif harus memiliki subjek dan predikat. Baiklah, yang terakhir kita bahas adalah kelogisan, yaitu masuk akal atau tidaknya suatu kalimat. Tadi di awal kita sudah sempat singgung satu ya, kepada waktu dan tempat kami persilakan. Ini memang sering kita dengar, tapi tidaklah logis. Jadi yang biasa didengar belum tentu benar. Kepada waktu dan tempat kami persilakan akan lebih terdengar logis jika kita menggunakan kepada Bapak Dery Herdawan kami persilakan. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana dengan kalimat nomor 1? Tidak logisnya di mana ya? Pencuri itu berhasil ditangkap oleh polisi. Berhasil. Berhasil itu kan mencapai suatu tujuan. Apakah tujuan pencuri itu ditangkap oleh polisi? Bukan. Jadi tidak tepat kalau pencuri itu berhasil ditangkap oleh polisi. Lebih tepat kalau polisi itu berhasil menangkap pencuri. Nah, ini maksudnya logis. Memang untuk kelogisan kita harus jeli ya. Kita harus bermain pikirannya. Jadi bisa melihat apakah sebuah kalimat itu logis atau tidak. Baiklah, sekian penjelasannya. Semoga kalian paham dengan penjelasan yang singkat ini. Jika masih belum paham, silahkan diputar ulang videonya. Atau kalau masih merasa belum cukup, bisa googling untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam. Nah, sekarang sudah dijelaskan, maka waktunya tugas. Tugas akan saya bacakan di sini, jadi dengarkan baik-baik. Tugasnya adalah, silakan browsing artikel di internet. Lalu, temukan kalimat-kalimat tidak efektif, masing-masing satu saja dari 5 kategori kalimat tidak efektif yang baru kita bahas. Yang kesepadanan, keparalelan, dan seterusnya tadi itu ya. Nah, lalu perbaiki kalimat tersebut menjadi versi kalimat efektifnya. Cara mengerjakannya adalah, pertama, kalian screenshot halaman yang berisi kalimat tidak efektif tersebut. Kalian beri lingkaran warna merah atau diberi warna apapun terserah. Kalian copy paste di Microsoft Word ya. Lalu kalian sertakan perbaikannya, dan jangan lupa letakkan link artikelnya. Saya tidak ingin kalian membuat-buat linknya. Kerjakan di Microsoft Word, lalu beri nama filenya dengan nama lengkap kalian, dan kumpulkan sebelum deadline. Baik, itu tugasnya. Sampai bertemu di minggu depan.
Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore.